Namanya. Selamat pagi, Pak, kedengaran suaranya. Pak. Silakan dibuka kameranya semuanya. Kameranya dibuka. PJ-nya mana PJ-nya? Siapa belum masuk? Mana PJ-nya? Buka kameranya mana? Iya Pak, cari Pak, belum masuk Pak. Cari. Ini sudah dikabarin Pak, tapi nggak aktif WA-nya. Amalia tidak. Pak, kameranya coba dihidupkan. Kameranya tolong diaktifkan.
Belum ada Yusari ya. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini ya. Kita akan ada teman manajemen awal. Saya akan naik dalam MPK manajemen profesional. Nah, di sini beberapa nanti praktik yang hubungannya dengan nanti simulasi teman-teman. Jadi dijelaskan di awal atau kaitannya teman belum masuk Yusari. ya. Nah, ini hubungan. Jadi hubungan profesional MPKP itu adalah manajemen praktik perawatan ya. Namanya MA ya. Manajemen perawatan profesional. Nah, ini ada 4. Yang adalah hubungan dengan perawat. Jadi nanti teman ketika di rumah sakit akan memahami karakteristik dari perawat-perawat yang lain. Ya, ketika teman-teman nanti di rumah sakit juga akan berhubungan langsung dengan tenaga-tenaga lain, berhubungan langsung dengan pasien, berhubungan langsung dengan keluarga pasien, bahkan berhubungan langsung dengan mahasiswa atau peserta didik. Jadi kalau teman-teman nanti sudah kerja, teman-teman jadi CI atau preceptor, atau jadi kepala ruangan, atau jadi direktris keperawatan, pasti akan hubungannya dengan peserta didik. Nah, ada 4 komponen ini yang tidak bisa kita pisahkan teman-teman semuanya. Memang kita harus menjalin hubungan dengan baik ya secara profesional. Nah, ini yang pertama hubungan perawat dengan perawat, kemudian hubungan perawat dengan pasien. Nah, pasien di sini kan tidak mungkin sendiri, pasien itu ada keluarga. Nah, ini jika ada 4 ini kurang akurat, kurang administrasi ya, bagian-bagian lain ya yang berhubungannya dengan keperawatan dan ruangan. Yang keempat, hubungan peserta perawat dengan peserta didik keperawatan. Ini dengan mahasiswa. Jadi ketika teman-teman nanti di rumah sakit sudah, jadi jangan nanti Anda balas dendam dulu. Saya ketika jadi mahasiswa perawat di rumah sakit ini sama saya, jadi saya balik sekarang saya jadi ini sama mahasiswa, itu tidak boleh. Jadi kita harus berikan yang baru mahasiswa bila perlu. Oh, dulu saya dapatnya ini, saya dulu susah menangkap, saya dijelaskan seperti ini, saya pakai metode yang lain. Nah, begitu ya. Kemudian ini ada beberapa hal yang pasti Anda akan jalani ketika Anda ada hubungan dengan perawat dengan perawat. Jadi komunikasi perawat dan perawat ini yang pasti dilakukan ada 4. Ya, yang pertama morning meeting. Nah, morning meeting dari kata morning itu pagi, meeting itu rapat. Jadi rapat pagi. Tapi bukan rapat seperti kita rapat-rapat biasa. Peran dinas bisa ya, bagian dari morning meeting. Tapi kalau operan tugas jaga hanya melaporkan saja. Ya, melaporkan dari shift yang sebelumnya ke shift yang sekarang. Misalnya dari shift malam ke shift pagi, itu namanya operan tugas jaga. Tapi kalau morning meeting itu paketnya lengkap dari pagi, ada doa, ada pembacaan visi misi, kemudian ada misalnya
undangan apa-apa, sosialisasi ya bahasanya. Ya, kemudian ada namanya pre-conference dan post-conference. Pre-conference ini biasanya ada pertemuan di awal sebelum kita melakukan aktivitas, dan post-conference ini setelah kita melakukan aktivitas. Ya, jadi 4 ini yang kita akan jalani jika menjadi seorang perawat di rumah sakit. Kemudian hubungan perawat dengan pasien. Ya, yang pertama adalah orientasi pasien baru. Mengapa saya tuliskan di orientasi pasien baru? Karena teman-teman semuanya ketika kita menghadapi pasien yang pertama kali, ketika kita di bangsal, ini di bangsal konteksnya ya, bukan di IGD. Di bangsal pasti kita akan orientasi. Orientasi pertama ada orientasi ruangan, orientasi fasilitas, orientasi tata tertib ya. Nanti banyak semuanya yang kita harus orientasikan kepada mereka. Supaya mereka nanti tidak terjadi miskomunikasi, ya, mereka tidak tahu tempat toilet, mereka tidak tahu jika seandainya terjadi urgensi ya atau emergensi apa yang harus dilakukan. Nah, yang kedua komunikasi informasi dan edukasi. Ya, ketika kita melakukan aktivitas sebagai seorang perawat, kita juga harus memberikan edukasi. Ya, edukasi seperti apa? Edukasi yang kita lakukan kepada mereka adalah memberikan informasi-informasi mengenai penyakit biasanya. Kalau misalnya pasiennya dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita berikan edukasi. Ya, apa yang seharusnya dilakukan. Di dalam rumah sakit biasanya sudah ada namanya leaflet atau brosur-brosur kecil ya, di mana di situ sudah jelas tentang perawatan, misalnya luka pada gangren ya, apa yang harus dilakukan. Kemudian tentang penyakitnya juga ada. Jadi teman-teman bisa lakukan komunikasi dan edukasi melalui itu. Edukasi juga banyak sebenarnya yang mungkin lisannya tidak tertulis dan tidak menggunakan leaflet atau pamflet. Misalnya ketika teman-teman berkunjung dengan tim ya, hari itu punya bentuk edukasi ya, ibu seharusnya ibu makan ya ibu, dan lain sebagainya, itu termasuk bagian edukasi ya, tetapi edukasi itu yang tidak terstruktur ya, tidak strukturnya. Kemudian ini hubungan perawat dan peserta didik lainnya ya, ini ada nanti pre-conference, orientasi ruangan, orientasi pasien, role model, pembagian tugas, post-conference, evaluasi praktek klinik. Nah, ketika di rumah sakit ini dijalani semuanya. Ya, ada pre-conference teman-teman biasanya sebelum dinas di rumah sakit apa yang dilakukan? Pertemuan. Ya, menjelaskan mengenai tata tertib ruangan. Ya, yang kedua ada orientasi ruangan, orientasi pasien. Nah, dilihatkan nanti pasien-pasien, ini pasien kamar 1, 2, 3, ini pasien dengan penyakit ini pasien dengan keluhan-keluhan seperti ini. Kemudian menjadi role model. Role model ini apa? Ini contoh. Jadi perawat-perawat di ruangan itu menjadi contoh dari mahasiswa, dari peserta didik. Jadi kalau di situ perawatnya itu baik, ya biasanya juga mahasiswanya juga biasanya kurang respon ya, kurang respect terhadap perawatnya. Makanya teman-teman harus mencontohkan sesuatu yang baik di ruangan ya. Kemudian pembagian tugas juga dilakukan biasanya. Oh, si Rini, si siapa Abna, misalnya nanti di bagian apa namanya pos A, pos B dan lain sebagainya. Kemudian tugasnya pagi siapa, siang siapa untuk melakukan tindakan apa, mereka akan pembagian. Kemudian post conference ini pertemuan, seandainya teman-teman ada kegiatan-kegiatan biasanya ada post conference. Dan evaluasi praktik klinik ini seharusnya tapi jarang dilakukan. Jadi setelah tindakan perawatan biasanya ada evaluasi praktik ya, apa yang didapat setelah Anda dinas di situ. Kemudian apa masukan dan saran yang seharusnya dilakukan oleh perawat yang di ruangan ya. Ini untuk persepsi dari mahasiswa. Tapi kalau persepsi dari ruangan seharusnya ada evaluasi. Oh, ternyata mahasiswanya setelah di dinas di sini kurang lebih 3 bulan ini yang didapat. Oh, ternyata ini anaknya lebih cerdas. Anaknya lebih cepat tanggap. Oh, anaknya ini namanya susah diatur, misalnya oh, anaknya sering tidak disiplin, berangkat agak siang atau lebih telat gitu ya. Nah, ini nanti di kemudian ini dengan hubungan tata tertib
Ya, diskonfren ini kasus ya, nanti ada beberapa hubungan yang kita bahas ya, terutama dokter bersama. Jadi kemudian sang perawat, terutama nanti ketua tim ini akan membantu visit bersama itu. Yang kedua adalah isbar komunikasi. Nah, isbar komunikasi ini apa? Ini adalah komunikasi antara perawat dengan dokter. Jadi misalnya dokter akan nanti perawatan dari dengan dokter menginstruksi apa yang dilakukan untuk pasiennya. Jadi komunikasi melalui WA itu ya. Ini hubungan perawat dengan perawat yang pertama tadi, kalau biasanya lebih ini ya, kalau lebih panjang ya, sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa banyak dampaknya, karena di pagi hari sebenarnya kemudian biasanya di sini ada yang ini siapa yang melaksanakan, kepala ruangan ya, kemudian perawat bersamaan ya dengan seluruh staf yang di ruang rawat. Itu termasuk perawat, termasuk nutrien, termasuk CS ya, termasuk pekerja. Nah, ini semoga kalau penyerahan tadi jaga tadi ya, yang kedua tadi itu hanya sama perawat. Ini tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah punya informasi. Teman-teman nanti jadi kepala ruangan, misalnya ini Suci menjadi kepala ruangan di ruang misalnya kamar di Lakitan ya, rumah sakit RSMH ya, di ruangan Lakitan. Misalnya kepala ruangannya akan membuka itu dengan memberikan sapaan, selamat pagi semuanya, gitu kan. Habis itu Anda memimpin, setelah Anda memimpin, Anda meminta untuk berdoa atau meminta untuk sosialisasi, kemudian memberikan biasanya bacaan visi misi. Ya, kemudian melaporkan secara umum ya, bukan per pasien, bukan ya. Kalau per pasien itu udah tugas yang kedua nanti ya, membahas masalah pelayanan. Misalnya ada semalam itu ada AC rusak, kemudian tiba-tiba malam itu ada orang bermalam padahal tidak berkunjung misalnya. Kemudian semalam keluarga pasien komplain karena tidak dingin AC-nya dan sebagainya, itu bisa disampaikan di morning meeting ya. Kemudian pesertanya ini banyak juga ya. Kepala ruangan sebagai jadi pemimpin. Jadi nanti teman-teman pada saat simulasi silahkan nanti kalau memang dapat morning meeting ya, atau dapat misalnya fungsi karu, fungsi katim, fungsi PP ya. Jadi ada perawat primer, perawat asosiat. Perawat primer itu perawat nanti yang sebagai perawat ketua tim ya, perawat asosiat jadi perawat nanti bisa perawat pelaksana ya. Jadi di situ ada ketua tim. Jadi ketua tim itu membawahi perawat pelaksana. Nah, ketua tim itu di atasnya ada pimpinannya namanya kepala ruangan. Nah, kepala ruangan pimpinannya adalah direksi perawatan ya. Kemudian tenaga administrasi ya, pramu ada, kita sebutnya nutrien ya. Tugas lain yang ada di ruangan termasuk tadi CS ya, termasuk misalnya di situ bagian-bagian lain juga kita libatkan pada saat morning meeting. Ini untuk teknisnya. Jadi teman-teman nanti teknisnya seperti apa, karu menyiapkan tempat. Ya biasanya tempatnya kalau pagi itu bisa saja ada ruang doa ya, kalau memang tersedia ruangan doa. Kalau tidak ada biasanya di pos jaga ya, di pos jaga. Lalu menyiapkan tempat, doa bersama, memberikan arahan ya. Kemudian melakukan klarifikasi apa yang telah disampaikan kepada staf. Misalnya ada staf bertanya, stafnya misalnya bagian teknis nutrien ya, kemarin itu ada yang misalnya makanan ya, ada yang komplain pasien bahwa memang
makan, seharusnya diberikan dia makan bubur, tetapi dia nggak mau makan bubur, dia mau makan nasi misalnya. Nah itu juga disampaikan, nanti kepala ruangan akan memberi tanggapan. Oh tidak bisa karena pasiennya sekarang lagi diet bubur, jadi belum diperbolehkan untuk makan nasi dikarenakan mereka pos operasi. Nah seperti itulah ya. Jadi nanti ada memberikan tanggapan. Kemudian memberikan kesempatan pada staf untuk mengungkapkan permasalahan yang muncul di ruangan. Nah, ini nanti ada kaitannya banyak dengan leadership, ya, ada kaitannya dengan konflik, ya. Jadi leadership juga cara teman-teman nanti sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, ya, akan memberikan metode-metode kepemimpinan yang berbeda. Mungkin kalau di sini metode kepemimpinannya adalah demokrasi. Oh, misalnya si yang lain, misalnya ada siapa lagi? Nah, Petro misalnya dia diktator, dia pokoknya keras, pokoknya nggak ini kalau nggak itu gitu ya. Jadi masing-masing berbeda, tetapi pada yang baik, yang biasanya baik itu adalah demokrasi terpimpin, ya, maksudnya demokrasi tidak bebas, ya. Misalnya teman-teman mau mengungkapkan pendapat, silahkan, ya, mau memberikan masukan kepada kepala ruangan silahkan, ya, memberikan apapun boleh, ya, tidak dibatasi. Tetapi ketika memberikan saran dan masukan harus, ya, seharusnya punya penyelesaian yang konkret, bukan cuma memberikan kritikan. Jadi kritik nggak ada nggak ada arahan juga akan membuat orang bingung. Ya, orang kritik itu paling tidak punya gambaran seharusnya seperti apa gitu. Ya, bukan hanya kritik saja atau diberikan saran saja. Kemudian jika ada permasalahan tidak bisa kepala rumah ini, menurut saya ini bagusnya seperti ini, nah gitu ya, jangan menurut saya, tetapi lebih ke diskusi, ya. Makanya saya bilang tadi sesuai dengan gaya kepemimpinan. Kalau pemimpinannya lebih motivasi, ya, macam-macam, pokoknya nanti teman-teman sesuai dengan saat ini yang teman-teman pernah rasakan ketika kuliah, ya. Teman-teman kan merasa ketika teman-teman diskusi dengan kawannya, oh ini orang model ini dia tuh modelnya pokoknya dia yang benar misalnya, oh model ini dia selalu diskusi. Nah itu nanti akan tercermin di situ ketika teman-teman sudah bekerja, ya, proses itu. Makanya teman-teman belajar sekarang, mencoba untuk menghargai orang lain, mencoba untuk berdiskusi dengan orang lain, yang kita sebutnya musyawarah mufakat. Ya, ini akan tidak menyakiti orang lain, ya. Belum tentu pendapat kita ini menurut kita benar, tapi menurut orang lain benar. Ya, belum tentu menurut kita itu baik, tapi orang lain juga baik, ya, begitu ya. Nah, kemudian memberi motivasi. Nah, ini ya, ini hal-hal yang mungkin jarang dilakukan, ya, memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya, ya, terutama di staf kita. Kita bahasanya di sini tidak ada bawahan, jadi bahasanya staf. Ya, kalau Anda sebagai pemimpin nanti staf saya mana ya? Staf itu memang di bawah saya sebenarnya. Bahasa baiknya adalah staf. Jadi staf kepala ruangan, misalnya siapa banyak di sini, misalnya ini KD ini misalnya adalah seorang ketua tim di pos A, ya, kemudian Wayan Priningsi di pos B, ya. Nah ini nanti dari staf-staf itu akan kasih apa namanya motivasi. Oh misalnya nih KD kemarin bagus sekali ya kamu presentasi dan sebagainya. Oh bagus sekali kamu ini gitu. Nah, jadi ada namanya motivasi yang positif, ya. Jadi motivasi yang positif ini ya kita sebutnya apa ya? Ada reward ya, reward ya. Reward itu sesuatu hal kalau kita melakukan tindakan uang saja dalam bentuk ucapan, lebih bagus lagi disanjung kata orang ya, dibanggakan di ruangan itu akan membuat dirinya menjadi lebih percaya diri, kemudian lebih moodnya lebih bagus lagi. Misalnya saya contohkan misalnya Dewi Rindi, misalnya Dewi Rindi ini bagus sekali ketika membuat askrip. Jadi teman-teman nanti silahkan contoh Dewi Rindi. Pasti Dewi Rindi akan merasa meningkat, ya, emosi, rasa baik, ya. Kemudian pasti akan lebih baik lagi daripada nanti lebih banyak mencerca orang. Oh gaweannya si A ini, ya tolong ini si A ini
ini sering telat ya, enggak betul sebenarnya. Yang diperbolehkan untuk teman biasanya sering datangnya lebih awal ya. Jadi sampai nanti kita menyakiti orang lain tidak diperbolehkan. Tapi itu harusnya kan umum itu beda enggak boleh ya kan sama ya. Kemudian meeting urus ruangan yang di pagi dan malam ini hanya untuk di malam dia akan melaporkan ke CIDIS. Ini tugas terima atau peran kan terima ya pada setiap si pagi, shift siang, kepala itu yang akan menggantikan perannya kepala ruangan saat kepala ruangan tidak di tempat begitu ya. Nah ini untuk menjamin kesinambungan asuhan keperawatan. Jadi perawat itu orang bilang kan memberikan asuhan keperawatan jam, makanya lebih baik dengan pasien lebih 7 jam dengan waktu istirahat 15 sampai 30 menit istirahat. Ya, ini menjadi pendapatan dilaksanakan terima. Si pagi tahu, si malam bisa tahu keadaan ya atau ya sebelumnya. Nah ini prosedurnya ya menyesuaikan pos ya per pos A, per pos B, pos C atau misalnya tidak ada pos biasanya gabung dengan yang kalau tidak ada pos ya. Nah ini menyiapkan tempat, menyiapkan status pasien atau kita sebutnya catatan perawat. Nah di catatan perawat itu nanti akan kita laporkan kalau di pos A ini misalnya jumlah pasiennya ada 10. Kamar 1 sampai 10, kamar 1, kamar 2, kamar 3 sampai 10 maka disiapkan, dilaporkan mulai dari kamar 1 sampai kamar 10 itu ya. Kemudian disiapkan buku catatan. Ya, ini catatan ini harus dicatat ya. Misalnya hari ini ada tindakan kamar 1 dengan pasien atas nama Nyonya ya, dengan diagnosis keperawatan, defisit cairan dan lain sebagainya. Hari ini dia dilakukan GB ya kan dibalut. Hari ini dilakukan scan. Hari ini dilakukan persiapan untuk operasi dan lain sebagainya. Nanti dicatat. Ya, kemudian setelah dicatat, ini ada juga yang diikuti kepala ruangannya. Ada juga yang tidak karena biasanya sih kepala ruangannya biasanya ini kalau memang biasanya udah percaya dengan timnya, dia tidak lagi ikut ya, dia hanya monitoring aja ya atau evaluasi hasil dari serah terima ya. Kemudian buku catatan ini juga menginstruksikan misalnya kemarin itu ada pasien A mau dioperasi ternyata tidak jadi operasi, akhirnya dia dibatalkan karena tensinya 210/120 maka batal untuk operasi, maka akan dijadwalkan ulang di shift selanjutnya atau dijadwalkan ulang. Misalnya kalau malam ada mau visit dokter A misalnya, jadi ketika visit ternyata kita tunggu jam dengan perawat begitu ya. Kemudian ada didahului doa bersama dilakukan saat morning meeting juga ya. Nah komunikasi antar pemberi tanggung jawab depan pintu dengan suara perlahan, tidak ibu, tidak wali ya. Kalau tadi pagi biasanya doanya udah pakai dengan morning meeting ya. Tapi kalau siang tetapi kita nggak ada sosialisasi. Kalau siang nggak ada sosialisasi, nggak ada ini biasanya ya, cuma melaporkannya. Komunikasi antar pemberi tanggung jawab dan penerima tanggung jawab dilakukan di depan pintu dengan suara perlahan. Ini biasanya kalau depan pintu kan kalau misalnya tidak masuknya di pos itu ya, kalau memang nggak
ada tempat khusus ya. Materi perawatan ya. Jadi ini nanti pada saat ada untuk nanti ini juga simulasi ya. Ketika teman-teman ketika 5 tahun ini, yang pertama dilaporkan misalnya pasien 1 kamar itu ada catatan perawat, nanti silakan Anda buat ini pasien 1, identitas pasien, nomor rekam medisnya harus disebutkan. Diagnosa medis tetap disebutkan ya, misalnya dengan misalnya peralatan yang telah dilakukan dibacakan ya, menyebutkan terapi tindakan medis, misalnya sudah diberikan apa dengan dosis apa kali berapa ini ya, menginformasikan pendidikan kesehatan ya, maksudnya sudah diberikan edukasi atau belum ya, jika sudah apa yang sudah diedukasi. Di dalam form catatan perawat itu sebenarnya sudah lengkap. Kemudian menyampaikan evaluasi hasil tindakan perawatannya, hasil tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian yang ini menyebutkan perkembangan pasien yang ada selama selama Anda bertugas. Misalnya keadaan pasiennya membaik, yang kemarin dia sakitan sekarang sudah enggak, yang kemarin dia nggak bisa tidur sekarang bisa tidur. Oh, yang semalam itu misalnya lukanya besar 3 cm menjadi lukanya 2 cm gitu ya. Jadi silahkan dilaporkan perkembangan pasien yang ada selama Anda dinas. Kemudian menginformasikan jenis dan waktu rencana yang akan dilakukan atau yang belum dilakukan sehingga terkendala. Ya, rencana medisnya juga tetap harus awasi berikutnya pada akhir tugas. Nah, ini nanti teman-teman kalau di kita, kalau di rumah sakit kita itu dia pas setelah morning meeting ini, morning meeting yang pertama tadi dia langsung keliling ya. Biasanya keliling itu menjelaskan, misalnya di sini adalah Okta ya. Okta ini adalah penanggung jawab shift malam. Kemudian kepala ruangannya adalah Eni Suci. Jadi Okta dan Eni Suci ini akan keliling dengan beberapa tim pagi. Kemudian sambil menyebutkan, selamat pagi Ibu, ya pagi, kabarnya sehat hari ini, sehat, perasaannya gimana, sudah mulai enakan hari ini, ya tidurnya nyenyak, ya makannya enak, sudah. Hari ini saya shift siang kan, shift malam Ibu ya, jadi hari ini saya mau pulang, nanti akan digantikan oleh suster ini Suci. Jadi ini suster ini sebagai kepala ruangan nanti akan menggantikan saya ya, begitu ya. Nah, nanti kalau yang si pagi ya, kepala ruangannya adalah ini Suci, nanti PJ-nya yang si pagi mau ke siang, si siang misalnya kepala ruangannya Petronella. PJ-nya Petronella. Jadi selamat siang Ibu, ya siang. Gimana hari ini? Sudah agak mendingan sudah Ibu. Ibu, hari ini saya mau pulang, nanti akan digantikan sama suster Petronella. Jadi suster Petronella ini bertanggung jawab di ruangan ini mulai dari ruangan kamar 1 sampai kamar sekian. Nah, jadi dijelasin seperti itu. Ya, supaya ngapa? Supaya nanti pasien tidak mencari-cari. Ya, Anda kan udah mau pulang, nanti udah pulang dicari. Mana suster Okta, mana suster Eni, mana suster Eni. Padahal suster itu udah pulang. Gitu. Tapi, nah apakah itu dijelasin ke semua ruangan? Iya. Jadi dibersih ya, atau washing ya, kita sebutnya washing ya, dibersih semuanya. Nah, biasanya pas itu suaranya agak keras aja, jadi kita nggak bersatu-satu. Pagi ibu-ibu itu kan ya suaranya gimana ini, nah, satu-satu. Baru hari ini saya pagi ini saya akan pulang ya, nanti diganti sama suster ini ya gitu ya, atau bruder ya, bruder apa perawat ya, atau nurse ya, nurse Okta. Jadi teman-teman aplikasinya sudah mereka sudah ada riset tentang MAKP ya yang dilakukan riset. Nah, kemudian memberikan salam ya kepada pasien, keluarga, observasi, infeksi. Nah, di sini teman-teman pada saat ya keliling di pasien ya, itu Anda tanya ya, Anda tanya, kemudian Anda sebagai kepala ruangan dan ketua tim nanti, ini yang keliling ini kepala ruangan dan ketua tim.
Perawat pelaksana pada saat pagi hari dia melakukan tindakan washing, ya, memandikan pasien, ya, update mengganti alat tenun, ya, itu bagian dari perawat pelaksana. Tapi kalau nanti yang keliling ini hanya tim dan kepala ruangan. Jadi nanti teman-teman kalau ada simulasi seperti itu, sama di rumah sakit. Rumah sakit itu kadang memang ketua tim sama paru. Yang perawat pelaksananya tidak. Ya, mereka membantu untuk washing. Ya, apalagi pasiennya banyak, perawatnya sedikit, ya. Nah, nanti di situ menginspeksi, melihat keadaan pasien. Ya, kemudian dilihat lagi labelnya, dilihat lagi infusnya, apakah infusnya macet dan sebagainya, ya. Kemudian dicek saturasi oksigen, ya, SpO2-nya dicek, ya. Sambil keliling seperti itu. Ya, dicatat infusannya habisnya berapa, ini kolom yang berapa dan sebagainya. Ini tetap dilaporkan. Ya, dalam langkah klasifikasi, kemudian klarifikasi pasien. Pasien itu nanti terbagi 3. Nanti terserah teman-teman mau pakai buku siapa saja boleh. Ada namanya pasien total care. Ya, ada partial care dan ada self care. Self care itu mandiri. Ya, kalau parsial itu ya setengah mandiri, setengah dibantu. Kalau total itu dibantu penuh. Ya, dibantu penuh. Silakan nanti mau pakai teori. Ada yang 4, ada intermediate, ada parsial, ada self care. Tergantung dari nanti bukunya. Tapi saya lebih suka ya lebih mudah cuma 3 aja. Ada total, ada parsial, ada self care. Nanti untuk menghitung tenaga perawat yang dibutuhkan di ruangan. Itu ya teman-teman semuanya. Nah, ini pre dan post conference. Nah, pre dan post conference ini sistem pemberian asuhan rawat inap adalah suatu metode pembelajaran klinik yang mengutamakan dan menekan pada teknik konferensi. Ya, jadi kita mempertahankan kualitas asuhan keperawatan selama 24 jam. Jadi nggak putus. Jadi si pagi, si siang, si malam itu berkelanjutan. Si pagi melaporkan siang, si siang melaporkan malam, malam melaporkan si pagi. Ya, dengan pre dan post conference. Jika misalnya ada asuhan-asuhan keperawatan yang baru, misalnya ada pasien asuhan keperawatan pada pasien A dengan gangguan penyakit COVID yang terbaru ini, mereka yang belum tahu mereka akan belajar. Ya, nah ini diskusi ya, diskusi kelompok, ketua tim ya, biasanya juga dilakukan. Nah, ini bisa, ini pelaksanaannya nanti teman-teman, ini beberapa sesi ya, ada menyiapkan ruangan dan sebagainya, sama hampir sama ya ketika kita pre dan post conference ya, teman-teman pernah lakukan di baik kampus maupun dari rumah sakit kalau teman-teman pernah ya. Nah, ini post conference hampir sama juga, jadi pre di awal, post di sudah ya. Lewatkan. Nah, ini dengan perawat dan klien. Nah, ini orientasi pasien baru. Ini penting ya, penting sekali. Jadi nanti yang tugasnya tentang pasien baru silakan dipelajari. Yang pertama adalah ya tujuan pasien dan keluarga mengenal dan familiar dengan ruang rawat. Itu tujuannya. Ya, mengenal dan familiar. Familiar itu menganggap oh ini sudah kayak ruangannya ya, dengan ruang rawatnya ya. Ini pasien atau keluarga, karena nanti pasien itu kan biasanya nggak sendirian, ada keluarga yang menunggu. Ini tahapannya ada preinteraksi, identifikasi data pasien baru. Biasanya ada serah terima, misalnya pasien itu masuk ke rumah sakit dua tempat. Yang pertama melalui rawat jalan, yang kedua melalui BGD. Tidak ada tempat lain dia. Nggak mungkin tiba-tiba dari dapur masuk ke dalam ruangan itu, nggak ada ya. Jadi melalui BGD atau melalui klinik ya. Kalau BGD biasanya kasus urgen, ya emergensi. Kalau misalnya di klinik biasanya kasus bedah. Ya, kasus bedah yang one day care sebutnya ya. One day care itu bedah ya. Apa perawatan 1 hari. Misalnya ada limfoma ya, limfoma atau apa yang dilakukan pembedahan, dia rawat jalan kemudian dilakukan pembedahan. Misalnya bedah kutil ya. Jadi bedah sehari itu sudah pulang. Ya, tetapi dia akan masuk dulu ke ruangan walaupun cuma 1 hari. Ya, kemudian identifikasi asuhan keperawatan. Nah, ini ya pelaksanaan serah terima pasien baru ini jangan sampai data-data yang kita terima pada saat menerima pasien baru baik dari klinik ataupun dari IGD itu tidak lengkap. Ya, hati-hati situ. Misalnya di situ ditulis pemeriksaan ronsen, tetapi di capernya diserahkan tidak ada hasil ronsen. Hati-hati nanti yang disalahkan adalah perawat
ruang inap. Karena apa? Karena ketika ditanya oleh dokter, mana ini? Kok nggak ada gitu ya? Kita calling lagi ke BGD nggak ada. Nah ini kok bisa ditulis? Nah ini hati-hati, ini juga sering terjadi. Kemudian pasien-pasien ini apa yang sudah diberikan, misalnya terapi-terapi, kolaborasi, ya, obat-obatan, apa yang sudah diberikan, apa yang belum diberikan, nanti harus jelas. Ya, kemudian kalau sekarang adalah pemeriksaan yang penting itu ada swab ya, swab PCR atau antigen di awal dimasuk, apakah sudah dilakukan atau belum. Ya, kemudian mengantarkan pasien baru kamar pasien sesuai kelas perawatan. Nah ini jangan sampai salah nanti ya. Anda lihat benar-benar data itu, apakah pasiennya menggunakan asuransi, ya asuransi itu lebih ke nanti asuransi itu mungkin ada kelasnya sendiri ya, saya kurang tahu untuk asuransi. Saya ada prudensial, ada aksa, ada banyak lagi ya, jiwasraya dan sebagainya, asuransi ya. Nah, kemudian ada lagi menggunakan BPJS. BPJS juga beda lagi. BPJS ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, mereka nanti di ruangan itu sudah ada standarisasi masing-masing. Ya, sebenarnya BPJS itu yang bedakan ruangan. Bagaimana dengan obat? Obat itu ada beberapa sih yang berbeda. Ya, tetapi biasanya tergantung dari premi. Kalau di kamar saya jelaskan premi ya, premi itu angsuran. Sama dengan asuransi juga angsurannya kan berbeda-beda. Kemudian kalau yang pasien umum itu bayar langsung. Ya tidak ada asuransi, tidak ada BPJS kesehatan. Jadi biasanya ini juga beda. Dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga beda. Jadi mohon nanti teman-teman semuanya benar-benar ini pada saat screening awal memang benar-benar ini pasien kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau BPJS kan nggak ada kelas VIP. Ya, adanya kelas 1, 2, 3. Nah, kalau di umum bisa VIP juga ada. Ya, VIP kalau di Caritas Hospital itu kita contohkan di Caritas karena yang ada pernah praktikan di sana. Di lantai 4, lantai 5. Ya, itu ruangannya besar. Kemudian setelah mengantarkan pasien ke kamar, baru tahap mulai orientasi. Ya, itu baru di awal ya, baru orientasi. Yang pertama memberikan salam ya. Selamat pagi ya, salam Caritas ya dan lain sebagainya ya, nanti tergantung dari kitanya. Ya, memperkenalkan diri pada pasien dan keluarga. Selamat pagi Ibu, saya Nusokta. Hari ini shift pagi, saya di sini sebagai penanggung jawab ruangan. Ya, hari ini saya akan melakukan pengenalan terhadap ruangan. Nanti dijelaskan seperti biasa kalau teman-teman praktik simulasi di ruangan di lab kan ada tombol, ada ruangan toilet, ya ada keluar masuk, ada tata tertib, jam berapa kunjung, ya tidak boleh apa yang harus boleh, kemudian tempat penyimpanan baju-baju, ada keluarga, ada pasien, di sini ada baju-baju. Tidak diperkenankan misalnya merokok, ya tidak diperkenankan untuk mau makanan dari luar, untuk makan pasiennya, ya dijelasin semuanya. Ya. Kemudian tidak boleh mencuci baju di rumah sakit, tidak boleh apa namanya itu menjemur ya di balkon dan sebagainya, itu dijelasin semua. Nah ini yang tahap orientasi ya. Jadi jangan sampai nanti pasiennya apa namanya kebingungan ya, sama menjaga alat-alat seperti emas, seperti duit supaya kita nanti takut ada hilang dan sebagainya, kan kita tidak tahu. Biasanya satu yang kelas 3 biasanya kan 4 orang ya, kelas 3 itu ada 4 orang. Jadi kalau rame kayak gitu kan berisiko untuk terjadinya pencurian, kita nggak tahu handphone dan lain sebagainya, gimana cara casnya ya dan sebagainya dijelasin. Nah ini untuk tadi ya, untuk penjelasan ruangannya itu tahap kerja ya, nama ruangannya dijelasin. Misalnya Ibu sekarang ini dirawat di ruangan Antonius, kamar atau ruangan Antonius, kamar 1, bed 1. Jadi nanti kalau ada keluarganya bertanya di ruangan mana, nanti mereka udah ketik atau mereka udah catat ya, atau mereka ingat ya. Jadi tidak ada lagi kesalahan ketika nanti ada keluarga kunjung. Ya, kamar dan ya. Iya, nursing call ya.
kemudian jemuran dan lain sebagainya. Ini juga ini kan ya. Kemudian fasilitas yang ada ya, misalnya nanti dapat ada juga yang rumah sakit dia yang ngasih untuk apa namanya oral hygiene ya, untuk odol, untuk sabun, untuk sikat gigi, biasanya juga ada yang dikasih ya. Ada juga yang tidak ya, tergantung dari kelasnya. Kemudian wadah minum jangan sampai salah ya. Ada beberapa rumah sakit membedakan wadah tempat minum ya, kemudian membedakan stik lakennya ya, spray dengan sarung bantal. Jadi antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 biasanya ada yang berbeda, atau VIP. Biasanya 1, 2, 3 sama, VIP berbeda. Jadi jangan sampai salah, nanti yang VIP kamu kasihkan di kelas 1, yang kelas 3 kamu jadi VIP. Jadi ribut nanti ya. Nih, kadang ini juga yang sering sih mahasiswa ya, tapi kalau Anda sudah jadi perawat biasanya sudah. Ya, jadi makanya nanti yang dengan perawat dengan mahasiswa jangan sampai ya. Kemudian menjelaskan tentang prosedur pembuangan sampah. Ini juga penting. Ya, jadi sampah yang non medis dan medis harus dipisahkan. Nanti di depan, biasanya depan ruangan sudah ada. Ya, jadi teman-teman nanti jelaskan di situ. Jadi nanti yang punya role play, yang punya simulasi harus ada paketnya. Ini lengkap. Ya, supaya apa? Supaya menggambarkan seolah-olah Anda di ruangan rumah sakit. Beritahu tempat jaga perawat atau nurse station. Ya, jadi Pak perawatnya di sana, Ibu nanti ruang perawatnya di sana, nanti pos jaganya di sana. Ya. Jadi kalau ada keperluan apa-apa silakan komunikasikan melalui ruang jaga. Ya, kalau dalam keadaan urgent atau ingin bertanya sesuatu silakan datang ke pos jaga kita tidak mendampingi di ruangan ya. Ini bisa disampaikan. Kemudian klarifikasi. Nah, klarifikasi ini teman-teman juga harus bertanya ulang. Ya, jadi jangan dijelasin habis itu diamkan aja. Tanya, Bu, masih nggak tadi di mana ruangan toiletnya? Masih nggak Bu, ruangan kita ini di mana? Ya, jadi nanti atau keluarganya atau pasiennya, kalau pasiennya kondisinya tidak memungkinkan untuk bertanya, silakan keluarganya. Nanti ditanya. Supaya apa? Supaya nanti mereka tidak ada kesalahan dalam dan sudah dijelaskan. Ya. Kemudian melakukan reinforcement positif, contoh terima kasih Bu ya, semoga Ibu lekas sembuh. Nah ini sebelum meninggalkan ruangan ya. Kemudian akhiri dengan salam, selamat pagi Bu ya, saya mau kembali ke pos jaga atau pos perawat. Kemudian jangan lupa didokumentasikan. Jadi semua yang Anda lakukan tadi itu ada belangkonya. Ya, ada belangkonya, Anda nanti tinggal checklist bahwa sudah dilakukan, kemudian Anda tanda tangan jam berapa Anda melakukan itu. Nanti ada kegiatan namanya akreditasi rumah sakit, ada standarisasi untuk apa namanya penerimaan pasien baru. Jadi apakah memang benar dilakukan oleh perawat ketika ada pasien baru? Ya itu sudah dilakukan. Jadi di situ nanti terekam baik bahwa memang di dalam catatan perawat sudah lengkap mulai dari awal penerimaan pasien baru. Ya, jadi nanti silakan nanti teman-teman buat cek. Ya, jadi terlihat. Nah, ini dokumentasi ya belangko. Nah, ini informasi dan edukasi. Jadi edukasi kepada pasien. Ini bagian penting dari pengaruh orang lain untuk memperoleh apa yang kita ingin. Ada komunikasi. Ya, penyampaian informasi ya, Anda udah belajar banyak tentang komunikasi terapeutik dan sebagainya. Nah, ini memberi informasi, membujuk, memberi perintah. Ya, kita bisa sebagai seorang perawat di ruangan itu bisa 3 komponen ini pada kita berikan kepada pasien atau keluarga. Yang pertama memberikan informasi apa saja terutama di pasien. Ya, membujuk pasien. Misalnya pasiennya tidak mau makan ya, biasanya nggak mau makan. Biasanya kalau dibujuk oleh keluarganya nggak mau, dia maunya minta makan dari luar pun nggak boleh sebenarnya. Ya, misalnya dia mau makan apapun ya, memberikan perintah, Ibu tolong ini ya, tolong ini, dari saya seperti itu. Ya, perintahnya enggak ya. Perintahnya bukan perintahnya enggak. Biasanya ada keluarga pasien menjemur jemur baju biasanya ya. Bu jangan Bu, itu seperti itu, nggak boleh sebenarnya. Ibu mohon untuk tidak menjemur ya. Itu sebenarnya perintah ya. Atau membujuk itu tadi lebih biasanya ketindakan yang dia tidak mau. Ya.
Informasi ini hanya sekedar memberikan informasi. Nah ini ya, ini informasinya aja. Ada ini prosesnya ya, ada attitude, ada knowledge, ada praktis ya. Ini saya lewatkan aja. Ini materi-materinya, enggak usah. Ini informasi. Nah, sebagai kontrak tanggung jawab pasien dan petugas dengan merawat. Nah, ini elemen seandainya nanti teman-teman sudah masuk di rumah sakit, ya ada elemen-elemen penilaian pada saat akreditasi. Ya, di rumah sakit itu informasi tanggung jawab rumah sakit melindungi milik pribadi itu ada sebenarnya. Ya, jadi apa namanya, informasi yang tidak dilindungi. Apa saja informasi tidak dilindungi? Informasi yang dilindungi misalnya sehubungan dengan penyakit pasien itu di publikasi, disebar. Walaupun itu cuma lain tempat tidur, nggak boleh Anda bercerita. Ya, sesama jadi bahan PR kita, ya kita perawat-perawat itu ya mudah-mudahan ini ya, jadi jangan memberikan apapun penyakit itu. Misalnya Bu sebelah itu jangan Bu sebut dia ini dia boleh ya, itu ada etiknya nanti yang bisa dituntut ya. Ada beberapa informasi yang dilindungi tidak. Nah, ini menolak pengobatan dan sebagainya, ini juga harus, ini informasi elemen-elemen yang bisa diberikan informasi ya. Nah ini informasi tentang rencana pelayanan pasien, keluarga melalui putusan diberi edukasi. Nah, ada juga memang rumah sakit yang punya standarisasi untuk edukasi. Dia ada belangkunya sendiri. Setelah diedukasi, nanti yang diedukasi akan tanda tangan bahwa memang dia sudah diberikan edukasi. Ya, kalau penjelasan yang tadi penerimaan pasien baru itu ada juga yang mereka minta tanda tangan dari yang diberikan penjelasan. Jadi untuk membuktikan bahwa legalnya mereka sudah dijelaskan. Nah, ini pemberi edukasinya ya kita ya, edukasi itu banyak ya, banyak sekali yang edukasi. Ini ya, proses edukasinya ya. Nah, ini yang terakhir ya, terakhir hubungan perawat peserta didik ya. Yang ketiga ya, peserta didik ini dengan perawat, dengan mahasiswa ya. Jadi kalau teman-teman sekarang kan baru mahasiswa, nanti kalau sudah jadi perawatnya ya. Jadi orientasi ya, pemberian tugas, pre-conference, ronde. Nah ini ronde bisa teaching, ini metode pembelajaran ya, bisa teaching. Dengan praktek memahami uraian tugas, memahami kewajiban ya, hak dan kewajiban. Jadi mahasiswa itu nanti teman-teman ketika di rumah sakit kan ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Haknya apa, kewajibannya apa? Kewajibannya tugas, haknya memang harus dilindungi di situ, harus mendapatkan ilmu yang banyak, harus mendapatkan kompetensi yang bagus sesuai dengan apa yang ditugaskan dari pendidikan. Ya, kompetensi yang dicapai mahasiswa. Ya, sampai dengan di sini bahasanya paham. Ya, untuk memahami kalau taxonomy belumnya itu C-nya C3 atau C2 ya, C3 ada ya, memahami. Kemudian memahami protap ini prosedur ya. Nah, ini peran pembimbing. Nah, ini teman-teman kalau seandainya nanti di ruangan ya, ada kepala ruangan, ada menerima dan mengarahkan peserta didik ya, nanti dikenalkan ini CI-nya, ini kepala ruangan, ini sebagai PJ, ini peran pelaksana dan sebagainya, jelasin semuanya ya. Jadi jelasin semuanya. Pembimbing klinik bagi pasien kelolaan. Nah, ini pasien kelolaan dibagi. Si A dapat ini, si B dapat ini, si C dapat ini, dibagi rata. Jadi kalau mahasiswa jadi dia terdistribusi dengan normal bahwa memang dia mendapatkan ini, mendapatkan itu. Ya, pembimbing klinik mengikuti peserta didik dalam kegiatan pelayanan perawatan. Ya, pembimbing klinik paham fasilitasi kelengkapan bahan yang akan digunakan peserta didik memberikan asuhan perawatan. Ya. Ini sampai dengan tahap komunikasi ya, membimbing klinik dengan metode pre dan post kontak. Ya, membimbing dengan metode ronde. Ya, nanti teman-teman juga akan belajar tentang ronde keperawatan. Nanti silakan yang dapat ronde keperawatan silakan ya, dengan saya ya, belajar
pendidik peserta didiknya, ya. Memantau pelaksanaan praktik, ya, mengecek dokumentasi, ya, mengarahkan, ini motivasi. Jadi kalau nanti ada pembimbingnya nggak memotivasikan, hanya ini nggak contoh, ya. Jadi teman-teman nanti ketika di rumah sakit menjadi seorang perawat, ya harus membimbing, benar-benar dibimbing. Namanya membimbing, ya. Bimbing itu bukan mencerca. Kalau dia ada kekurangan dikritik boleh, tetapi kritiknya yang baik, ya, kritiknya yang baik. Jangan nanti menjadi dilema oleh mahasiswanya, ya. Nah, ini dengan tim lain, ya, dengan tim lain ini ada case conference dan visit bersama, ya. Case conference ini diskusi tentang klinik memberi pelayanan pada pasien, penyelesaian masalah dan analisisnya seperti apa, ya. Ini pesertanya bisa banyak, ya. Ada dokter, ada perawat atau bidan, ahli gizi, fisioterapi, psikolog, rohaniwan, sosial worker. Dokter itu pekerja sosial, ya, ada sebagainya. Nah, ini proses konferensi, jadi biasanya ini jarang sih dilakukan kalau memang tidak urgent, ya. Perawat sosialisasi tentang farmakologi, ya, farmasi. Biasanya kan farmasi kan berhubungan dengan itu, ya. Kemudian dengan tindakan keperawatan, dengan penyakit-penyakit terbaru kayak sekarang kan COVID, ya. COVID itu di awal-awal memang pasti ada konferen, ya, semua tenaga kesehatan itu pasti dikumpulkan, kemudian diberikan arahan dan bagaimana SOP-nya jika menghadapi pasien COVID. Ini fasenya, ya. Nah, ini visit bersama. Ini visit bersama melibatkan semua tenaga kesehatan terlibat pelayanan, dokter dengan perawat itu setiap hari, ya. Dokter dengan perawat setiap hari itu teman-teman harus bawa checklist rekam medis saper, ya, catatan perawat. Ya, di dalam catatan perawat itu nanti jelaskan, ya. Pertama kondisi pasien, ya, kemudian TTP pasien, ya, kemudian tindakan sebelumnya apa, ya, kemudian keadaan terbarunya apa, ya, biasanya ditanya seperti itu, ya. Berbagai disiplin ilmu juga bisa dilakukan. Misalnya ini adalah pasien mau melakukan pembedahan, ya. Ketika pembedahan nanti dari perawat datang, ya, dari dokter anestesi datang, dokter bedahnya datang, kemudian dari administrasi datang. Biasanya administrasi menceritakan bahwa memang proses pembedahan ini atau operasi ini memerlukan biaya sekian. Ya, kemudian dokter anestesi bercerita tentang di mana lokasi nanti untuk dianestesinya seperti apa, kemudian nanti anestesinya apa, nanti dijelaskan. Untuk bagian dokter bedahnya nanti menjelaskan berapa jam dia akan dioperasi, kemudian sadarnya berapa jam, kemudian efeknya apa, ya, sampai dengan proses penyembuhannya seperti apa nanti dijelaskan. Kalau dari sisi perawat nanti juga akan menjelaskan proses teknis perawatannya seperti apa. Nah, itu nanti dijelaskan di dalam visit bersama, ya. Ini juga sering dilakukan. Ya, teman-teman semuanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk pertemuan yang kedua hubungan dengan manajemen perawatan. Silakan kameranya dibuka biar saya screenshot dulu. Apakah berkurang ataukah nambah mahasiswanya? Silakan open kamera. Please open your camera. Please open your camera. Please open your camera. Mirza Intan Media. Please open your camera. Mirza Intan Media. Mirza Intan yang belum, please open your camera. Intan belum, ya. Oke, saya screenshot. Ini saya tidak panggil satu-satu, ya, satu-satu lama Anda itu. Jadi saya screenshot ini aja. Saya besok bisa lihat. Kalau Anda nggak hadir, ya saya tulis alpha. Nggak ada gambarnya di sini. Ya, Intan di jalan, ya, Intan, ya.
Di mobil apa di mana? Iya Pak, soalnya Intan lagi mau nganter mama vaksin Pak. Izin dulu Pak ya. Oh, ya, dengarkan ya, jangan tidak didengarkan. Hati di jalan, ya. Ngebut kamu. Ya. Yang lain silakan jika ada mau ditanyakan, Abna. Ini saya doakan Abna jadi kepala ruangan nanti di Rumah Sakit Umum Daerah Oku Timur ya. Ya Abna ya, saya doain nanti kamu ya. Di situ ada Pak Pius ya. Pak Pius itu alumni dari kita ya. Dulu dia guru saya di SMA Sapri 1 Bintang, kemudian dia masuk PNS, akhirnya masuk sekarang di RSUD Oku Timur ya, yang di Tulusayu itu ya. Abna silahkan nanti selesai Eskepnes daftar di situ. Banyak masih peluangnya di situ. Ya, ya Abna. Silahkan yang lain. Silahkan yang lain. Ada yang mau bertanya silahkan. Saya tidak batasi, boleh. Oke, silahkan. Ini Oktasari. Ya Pak, kan kata Bapak tadi kalau kayak misalnya morning rapat pagi kan, tadi kan pasti kan kunjungan ke tempat pasien nih. Kalau pengalaman Okta pas dinas kemarin sama pas jaga nenek di rumah sakit umum daerah, kalau kayak dinas kemarin itu kan kakaknya itu ngajak keliling, ada yang nanya tuh cuman gimana kabarnya, ada yang enggak Pak, cuma ngambil obat aja kayak gitu kan, keliling lihat-lihat kondisi. Terus ada juga kalau yang di rumah sakit daerah sana itu perawatnya itu cuma buka tirai terus pergi kayak gitu. Nah itu kan komunikasinya nih agak apa Pak, agak apa ya. Jadi kan kalau si pasien tadi mau nyari perawat yang dinas malam kan nggak tahu tuh Pak kalau udah pulang kan. Terus pas saya nanya ke dosen, karena ada pembelajaran komunikasi, saya nanya nih, kenapa sih ada beberapa perawat yang masih komunikasinya itu kurang, kayak ngomong kayak menjelasin kalau ada pertukaran shift kan Pak. Terus kata dosen tersebut itu tuh tergantung ketentuan dari si rumah sakitnya, apa mengutamakan komunikasi yang diterapkan kayak gitu. Jadi kan termasuk manajemen ini kan Pak. Ya. Oke ya. Jadi sharing ya, Okta ya, bagus sekali ya. Jadi itu kadang kendala di rumah sakit memang seperti itu, tetapi pada prinsip dasar yang memang harus dilakukan seperti yang tadi saya ceritakan. Ya, memang beberapa rumah sakit belum menerapkan itu karena ada beberapa kendala. Setiap perawat kan punya ada keterbatasan masing-masing, tetapi kalau komunikasi memang setiap perawat harus punya komunikasi terapeutik yang bagus. Ya, terutama terhadap pasien ya, mungkin pada saat itu mereka belum dibiasakan seperti itu ya. Dari kebijakan rumah sakit, dari kebijakan ruangan ya, memang mengharuskan seperti itu SOP-nya. Kalau morning meeting harus seperti itu ya, harus dilakukan. Tapi kalau memang belum ada ya perawat lakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu aja gitu ya Okta ya. Tapi juga kalau yang saya terima karena saya sering di sini ya di Caritas Hospital, maka memang itu sudah dilakukan. Ya di Miria yang KM7 sudah dilakukan yang seperti itu. Ya jadi itu penting itu. Karena apa? Karena nanti itu ya mungkin ya kalau Anda sudah di rumah sakit ya mungkin Anda sudah merawat mungkin 5.000 atau 6.000 pasien. Anda nggak ingat itu ya, Anda nggak ingat di satu persatu. Tapi ketika Anda ke pasar ya, Anda ke pasar, ada pasien Anda rawat, Anda sembuh, dia senang, panggillah Anda, sister Okta yang kemarin ini, saya enggak ingat Bu. Nah di situ hal-hal kebanggaan kita. Ya mungkin tidak ternilai oleh money ya atau apa ya, tapi itu yang menjadi kebanggaan. Ketika teman-teman benar-benar komunikasi, jangan nanti gini. Ini hal yang zaman dulu ya, zaman sekarang udah nggak ada lagi. Ini perawat judes. Di rumah sakit judes ditanya, suster, tolong suster ini suster. Nanti tunggu sebentar. Itu kan bahasanya kan judes ya. Nah nanti setelah dia pulang dia akan cerita itu nanti dapat perawat seperti itu
Ya, kemudian ketemu di pasar, itu perawat yang kemarin ya di situ ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi komunikasi itu penting. Walaupun hal-hal seperti tadi itu tetap harus kenalkan, karena mengenalkan itu kan tidak ada berkurang, nilaimu nggak ada berkurang. Cuma yang menjadi kita biasanya terlupakan pada saat memang si pagi itu banyak tugas. Si pagi itu tugasnya banyak sekali. Jadi si pagi itu nanti kalau teman-teman kita menghitung tenaga kerja, mengapa si pagi ada 9 orang, shift siang ada 4 orang, shift malam 3 orang. Padahal pasiennya jumlahnya sama. Kenapa seperti itu? Karena tindakan yang paling banyak dilakukan pada pagi hari. Ya, operasi itu tidak dilakukan pada malam hari kecuali dalam keadaan situ atau emergensi yang harus dilakukan itu. Nah itu jadi nanti tindakan-tindakan lain juga tidak ada. Ya, karena kan malam hari waktu istirahat. Ya, pagi itu kan banyak kunjung, banyak antar dan sebagainya. Jadi komunikasi itu bagian terpenting ya, Okta ya. Kalau kita ngobrolnya bagus, ngobrolnya enak, ya komunikasinya enak, pasti juga orang akan enak gitu. Ya, karena nanti kalau di masyarakat itu tidak banyak melihat Anda pintar masang Inggrisnya. Enggak, paling komunikasimu itu yang pertama dilihat. Selamat pagi Bu, ya, iya gitu. Ibu ini gimana? Baik, masih demam enggak? Senangnya apalagi sebut namanya. Selamat pagi Ibu Okta. Ya, hari ini seger sekali saya lihat habis mandi nih ya. Sama cantik aja kamu itu ya gitu. Wah, senang sekali pasiennya. Ya. Jadi kayak gitu, nanti supportnya kayak gitu. Jangan Anda pagi Bu. Gimana Bu hari ini Bu? Gitu ya. Ada nada komunikasi. Termasuk tadi mengenalkan orang lain. Tidak apa-apa. Ya, kalau Anda nanti di situ sebagai ini kan nanti Anda belajar ya. Nanti di profesinya atau di sini nggak ada praktiknya ya, tapi kalau nanti mereka apa yang mereka lakukan ya, ambil yang positifnya ya, terutama komunikasi. Kalau kita komunikasinya bagus, insya Allah nanti ketika Anda kerja enak gitu ya, karena komunikasi itu banyak salah. Ini salah paham itu kan karena komunikasi, bukan karena yang lain ya, begitu ya. Okta ya, terima kasih sharingnya ya, bagus sekali ya. Ada lagi, silakan teman-teman semuanya, nggak usah malu, nggak usah takut, kita di sini sharing ya, sharing aja ya. Kalau ada misalnya pengalaman ya boleh ya, silakan. Caroline ada? Caroline Clement, nah Clement ada. Johanna Clement ini. Ini ada. Ini Kadek. Ini calon-calon kepala ruangan semua ya. Ya, calon kepala ruangan. Ya, bila perlu nanti teknis perawatan ya. Sekarang sudah ada ketentuan dari pemerintah yang terbaru bahwa memang perawat sudah diakui kalau sudah jelas golongannya ya. Jadi nanti banyak diakui ketika di rumah sakit. Kalau kemarin kan memang susah karena kita harus ada dimana kalau di rumah sakit ada namanya PK1, PK2, PK3 ya, itu perawat karir ya. Yang PK1 itu secara umum dia ada 12 core kompetensi, itu wajib. Misalnya menyuntik, kalau bahasa umumnya ya, EKG, kemudian ada 12 kompetensi yang harus wajib, itu baru PK1. PK2 nanti lebih spesialisasi, dia pintar apa gitu. Spesialis 3 lebih lagi ya, atau PK3 ya, nanti sampai dengan PK4 itu udah. Nah, ini untuk di rumah sakit ya. Kalau teman-teman belum sampai ke situ, nanti kalau teman-teman udah kerja di rumah sakit, terus saya golongannya apa gitu nggak terlihat. Tapi sekarang udah jelas dari pemerintah, udah ada itu. Ya, jadi bersyukur perawat makin lama makin jelas. Jadi nanti makin terlihat nanti standar untuk upah ya, standar untuk ini kan sekarang ada beberapa rumah sakit memang belum standar. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi jangan berkecil hati untuk menjadi seorang perawat. Nah, bahkan di ini ya, di Rumah Sakit Caritas ada perawat teladan atau paparoja. Setiap ruangan itu salah satu bentuk apa namanya ya,
Untuk motivasi. Ya, walaupun tidak dapat duit ya, tetapi foto Anda akan dipajang di ruangan. Anda senang. Kemudian foto Anda dipajang, kemudian ditulis di situ perawat favorit ruangan. Nah, itu kan senang. Ya, selama 1 tahun biasanya, setiap tahun. Ya, nah, teman-teman nanti kalau jadi kepala ruangan buat sesuatu yang menyenangkan di dalam ruangan. Jadi para stafnya tadi tidak jenuh ya, nggak jenuh ya. Kalau jenuh itu bahaya. Ya, jenuh itu udah jenuh nanti macam-macam ya pikirannya. Gitu ya. Silahkan jika ada yang mau disampaikan teman-teman. Saya lupa ya PJ-nya kapan kita bisa ketemu ya untuk peminjaman ruangan ya. PJ-nya belum ya, belum temu ya. Nanti Rindi ya, PJ-nya Rindi. Siapa? Si Dwi ya, Dwi Ektarini ya. Kapan janjian ketemu? Kalau misalnya mau hari ini silakan hari ini aja. Ya, yang mau di teknis ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan enggak? Tidak ada. Tidak ada. Clement, Pedro, ini orang Lampung. Pedro. Ya. Ya guys. Iya, ada yang mau disampaikan? Saat ini tidak ada, Pak. Dadah. Ayu, mana Ayu? Ini Ayu baru mau gabung nih, Ayu. Mana Ayu? 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 Ya, Pak. Ya, Pak. Apa Ayu? Ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Ayu? Ada kameranya nggak, Ayu? Ada, Nggak Pak. ada kameranya? Nggak ada? Ada, Pak. Ada, Oh, Pak. ada ya kira-kira. Ya, coba dibuka. Di mana kamu? Ya. Oh, bangun tidur ya? Ya, kesiangan apa? Oh, belum mandi ya? Udah mandi belum? Enggak, Pak. Iya, Oh, Pak. sudah, Jaringannya. alhamdulillah kalau sudah ya. Ya, rambutnya dirapi nanti ya. Ya, biar kelihatan wajahnya. Nah, gitu ya. Nanti pakai bajunya baju seragam ya, lebih bagus ya. Baju seragam ya. Ya, Pak. Ya, bajunya saya minta Ya, Pak. bajunya saja. Kalau yang lainnya terserah Anda. Yang penting terlihat di kamera nanti. Karena kegiatan kita ini direcord ya, direcord. Jadi nanti saya upload di YouTube. Nanti jangan sampai nanti terlihat orang tuamu loh kok kamu kuliah pakai baju kayak gitu ya. Saya sih nggak masalahin, tapi nanti kalau orang tuamu lihat ya gitu ya, sama orang lain lihat kan bahaya. Itu mahasiswa kok nggak ada bajunya seragam ini. Jadi nanti saya ditanya ya. Gitu ya. Ada lagi, silakan teman-teman semuanya. Tidak ada ya. Kalau nggak ada saya cukupkan sampai sini. Nanti silakan PJ-nya konfirmasi dengan saya untuk praktiknya, teknisnya. Di pertemuan selanjutnya jadwalnya seminggu 2 kali ya. Saya hari Jumat, kemudian hari Sabtunya dengan Suster Arka. Tolong untuk PJ Suster Arka dikomunikasikan Suster Arka bisa masuknya hari apa. Karena di dalam jadwal itu memang ada 2 hari cuma ya seminggu itu. Tapi nanti kalau Suster Arka nggak bisa di jadwal yang sudah ditentukan dari Prodi, jadi nanti silakan minta hari lain. Ya, supaya nanti Anda tidak tertinggal jadwalnya. Karena bulan Oktober sudah harus selesai, bulan November sudah harus PKMB ya, ada stase yang selanjutnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah penyampaian dan sebagainya. Saya mohon Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat Anda ke depannya. Ya, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.